Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Helen Sofia. Saya dari Prodi MDP 2B dengan NIM 42022060069. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen mata kuliah ekowisata, yaitu Ibu Dalyanit. Terima kasih sebelumnya. Dan langsung saja untuk pertanyaan pertama. Apa saja dampak dari wisata massal? Wisata massal atau mass tourism adalah salah satu bentuk pariwisata di mana wisatawan mengunjungi suatu tempat atau resort di tempat yang sama dan waktu yang sama dalam tahun yang sama. Dan hal itu menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan membludak atau sangat banyak. Jadi misalnya pada musim liburan, misalnya pada hari raya Imlek, Natal, Tahun Baru, atau Hari Raya Idul Fitri. Tentunya hal tersebut akan memberikan berbagai dampak dalam segala aspek. Ada dampak positif maupun dampak negatif. Apa saja sih dampak-dampak yang ditimbulkan oleh dari adanya mass tourism tersebut? Untuk dampak positif bisa kita lihat yang pertama yaitu meningkatkan perekonomian. Dengan adanya jumlah kunjungan wisatawan yang begitu banyak, tentunya pendapatan yang diterima oleh masyarakat, misalnya pemerintah daerah, bahkan di nasional jika ada turis asing yang datang ke Indonesia, secara tak langsung juga meningkatkan perekonomian. Yang kedua, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Tentu saja karena semakin terbukanya lapangan pekerjaan, maka masyarakat dapat bekerja dalam sektor bidang pariwisata. Dan secara tak langsung juga mengurangi kemiskinan yang ada di desa-desa, misalnya desa wisata. Dan yang ketiga, meningkatkan infrastruktur. Jadi dalam kegiatan pariwisata itu adalah kegiatan perpindahan dari daerah asal wisatawan menuju ke tempat daerah tujuan wisata. Tentunya aksesibilitas pun harus diperhatikan. Misalnya jalannya itu jelek, bagaimana wisatawan akan menuju ke tempat wisata dengan baik? Apakah pariwisatanya akan berkesan? Tentu saja tidak. Maka dari itu infrastruktur ditingkatkan dan dibangun demi terwujudnya pariwisata yang baik dan agar tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan untuk dampak negatif apa aja sih? Yang pertama yaitu yang sering kita jumpai, dan ini adalah masalah yang sangat umum, yaitu sampah. Sampah diakibatkan karena wisatawan kurang peduli akan lingkungan. Yang kedua yaitu kerusakan lingkungan. Misalnya ada tangan-tangan jahil dari wisatawan yang secara sengaja merusak karena wisatawan tersebut tidak punya pengetahuan akan lingkungan, tidak punya kesadaran. Dan yang ketiga, kebisingan. Bayangkan jumlah wisatawan yang sangat banyak, seberapa bisingnya itu. Hal itu
Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Apakah ekowisata dapat menggantikan mass tourism atau wisata massal? Sebenarnya menurut pendapat saya sendiri, bisa sih. Apalagi wisata massal itu dampak negatifnya lebih banyak atau dominan, serta mungkin tidak akan dapat bertahan untuk beberapa tahun ke depan. Maka ekowisata dapat menjadi pilihan yang solutif untuk menggantikan wisata massal atau mass tourism. Terlebih lagi ya, ekowisata itu adalah salah satu bagian dari wisata alternatif, serta tempat atau objek wisata yang disajikan itu belum sedikit atau belum pernah dijangkau atau dijamah oleh manusia. Tentunya kelestarian dan lingkungannya itu masih terjaga. Nah, ekowisata juga bisa menjadi pariwisata yang berkelanjutan karena dalam pelaksanaannya itu sedikit atau meminimalisir dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya pariwisata. Maka ekowisata dapat dipertahankan dan dapat menjadi pariwisata yang berkelanjutan atau sustainable tourism. Sekian dari saya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dari jawaban-jawaban saya tadi. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.